Halo Sobat Investor, hari ini kita bakal ngobrol soal IPO tambang emas terbaru. Tapi jangan bayangin langsung tumpukan emas ya, karena di balik kilau logam mulia ada cerita utang jumbo, janji manis, dan ya sedikit rasa cemas. Siap-siap kita bongkar fakta dan angka biar kamu bisa lihat apakah ini benar-benar peluang emas atau cuma janji manis yang terkubur di neraca. Tambang emas, rasa startup. Pasar modal Indonesia selalu riuh tiap kali ada tambang emas baru melantai. Kilau logam mulia itu seperti magnet, membangkitkan imajinasi tentang kekayaan dan pertumbuhan tanpa batas. PT Cemas Tbk, supaya kamu tak cemas lagi, kita sebut saja nama emiten tersebut emas. Emas adalah nama terbaru yang memantik euforia tersebut. Proyek andalannya adalah Mas Denny yang berlokasi di Gorontalo, digadang-gadang sebagai aset multi-dekade, cadangan 1,9 juta ons dari total sumber daya 7,01 juta ons, dengan target produksi puncak 500.000 ons per tahun pada tahun 2023. Sebuah cerita besar yang menggoda investor untuk bersabar menunggu panen emas di masa depan. Namun, di balik narasi megah itu, prospektus emas menyimpan bayangan lain. Utang jumbo dan kebutuhan dana segar yang seolah tak ada habisnya. Dua hal menonjol, sebagian besar dana IPO akan digunakan untuk melunasi utang induk. Meskipun kondisi keuangan emas masih cash burn parah. Premium 5,4 kali. Investor menunggu emas BSP sudah kaya. Setelah IPO, ekuitas emas diproyeksikan meroket dari 263,3 juta dolar menjadi sekitar 516,1 juta dolar. Meski saham baru yang diterbitkan hanya 10%. Namun, ini bukan karena harga IPO mahal. Katakanlah harga final Rp2.500, maka harga buku pasca IPO hanya Rp463. Artinya, PBV mencapai 5,4 kali, jauh di atas valuasi ANTM maupun induknya sendiri. PT minta duitnya kamu Tbk. Selanjutnya, supaya gampang saya sebut MDKA. Penyebabnya sederhana, para pemegang saham lama atau PSP sebelum IPO ingin semakin kaya. Dengan harga saham sebelumnya sekitar Rp260, nilai kepemilikan mereka kini melonjak hampir 10 kali lipat. Meski masih terikat lockup, secara valuasi kekayaan mereka sudah membengkak hanya dengan berhasil melantai di bursa. Pasar modal Indonesia sudah pernah melihat pola serupa. BRMS dulu diperdagangkan premium berkat janji ekspansi emas dari 23.000 ons pada 2023 menjadi 75.000 pada 2025 dan 3 kali lipat pada 2028. Kini emas hadir dengan janji lebih besar, 0,5 juta ons pada 2033. Tapi pengalaman menunjukkan narasi bisa runtuh jika eksekusi meleset atau biaya membengkak. Pertanyaannya, maukah Anda membayar mahal hanya untuk janji emas yang masih terkubur? Cash runway terbatas dan capex raksasa. Secara finansial, emas jauh dari mesin uang. Kuartal 1 2025 mencatat kerugian bersih 9,2 juta dolar dengan arus kas operasi dan investasi negatif. Bahkan setelah IPO, cash runway diperkirakan hanya cukup sampai akhir 2026, sekitar 19 bulan. Itu baru pemanasan. Biaya membangun fasilitas pengolahan CIL fase kedua diproyeksikan 617 juta dolar. Jumlah tersebut lebih dari 10 kali lipat dana IPO. Jadi,
tak mungkin ditutup dari kas internal. Investor harus siap skenario rights issue, utang baru, atau pinjaman dari perusahaan induk MDKA, semua berpotensi menggerus kepemilikan publik. Timeline produksi juga menuntut kesabaran. Heap Leach baru beroperasi 2026. Fasilitas chill, tulang punggung, produksi masif, baru berjalan bertahap 2029 sampai 2032. Arus kas positif berkelanjutan bisa baru terlihat 1 dekade setelah IPO. Dan jangan lupa, prioritas utama IPO ini bukan ekspansi, melainkan melunasi utang induk $260 juta. Hanya sisa sekitar $40 juta yang dapat digunakan untuk investasi proyek. Risiko sosial, lisensi tak tertulis. Ada risiko lain yang sering diremehkan. Social License to Operate atau SLO, prospektus emas sendiri mengakui potensi konflik dengan masyarakat setempat yang bisa menghambat operasi bahkan dengan kekerasan. Gorontalo bukan tanah kosong, ada klaim lahan, dampak lingkungan, dan tambang ilegal. Emas membawa rekam jejak ESG induknya MDKA, lengkap dengan rating internasional yang mentereng, tapi di lapangan, sertifikat tak menjamin damai. Tanpa penerimaan masyarakat, emas bisa tetap terkubur. Kesimpulan, peluang emas atau cerita cemas? Peluang IPO emas sejatinya memiliki 2 sisi sekaligus. Tiket masuk ke cadangan emas kelas dunia, sekaligus undangan menanggung pendanaan jumbo yang tak berhenti. Bagi investor institusi dengan napas panjang dan toleransi risiko tinggi, ini bisa menjadi growth asset menarik. Tapi bagi investor retail, realitanya berbeda. Mereka tidak membeli perusahaan yang sudah menghasilkan arus kas, melainkan membeli janji masa depan sambil ikut menyehatkan neraca induk. Akhirnya, pertanyaannya sederhana. Apakah ini peluang emas atau cerita cemas yang masih terkubur? Jawabannya tergantung seberapa banyak saham IPO yang kamu beli dan seberapa jauh kamu bersedia menambang janji sambil membayar utang kamu kepada MDKA. Iya, utang kamu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman investor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan analisis investasi yang lebih menarik.